Halo YouTube Reds, gue Anenit, balik lagi di channel Bungkus yang mau makan bebek terbaik di Jakarta. Sekarang tiba-tiba ada pemain baru dan ketika gue coba, gue langsung jatuh cinta sama bebeknya. Ini udah gue kontenin di Instagram dan TikTok. Gue rasa penonton YouTube gue harus tahu ada bebek enak di daerah Jakarta Selatan, daerah Kemang. Aduh, baru openingnya juga udah over promise sih, cuman gue nggak tahu, lihat nanti ya. Namanya Bebek Berkelana, daerah Kemang Raya. Yuk. Oke, apa kabar kalian semua? Daerah Kemang Raya ini dulu pada masanya adalah deretan-deretan tempat anak gaul Jakarta ya. Pada masanya mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih. Ini sekarang tempatnya jadi semacam kayak area food court. Ini gue nggak sendirian, gue mau nyobain bebek ini bareng sama seorang panutan gue di dunia kebugaran lah. Gue kalau misalnya mau syuting sama dia, lengan gue harus gue giniin biar gue kasih tahu sama dia kalau gue juga fit dan gue nge-gym juga gitu maksud gue. Assalamualaikum, maaf Kak Tare. Kak, gimana Kak ngomong-ngomong dinilai dari resep saya? Resepnya sih jajar nih lemak semua. Gak ada ototnya. Kak Kare, Ilham Setiadi. Kayaknya kita berjarak. Boleh. Iya, gimana Ham? Apa kabar Ham? Alhamdulillah baik dan still fit and handsome. Betul, karena kalau misalnya dilihat dari dulu pada saat dia berkostum Hansip, ada tuh videonya. Ada. Jalan gimana? Jalannya nggak lurus tapi miring gini loh kayak. Tapi sebenarnya lo weightlifting udah dari dulu pada saat masa itu ya? Udah. Tapi lo perbedaan berat badan lo berapa dari dulu sampai sekarang? 210 ke 150. 60 kilo gue turun. Momen yang paling lo inget yang bikin lo sadar untuk lo berubah apa? Sleep apnea. Jadi gue kalau tidur tuh ada henti napas tuh kayak 15 detik, 20 detik. Gue nggak sadar tapi teman-teman gue kasihan. Tapi Ham, hari ini pastinya gue akan ngajak lo makan. Protein kan? Jelas! Kita makan bebek. Ayo, nih approve. Jelas, ini Approve. udah 100% menurut gua ratingnya 9,89999 pasti. Besin Jakso. Besin Jackson. Sorry, bukannya kita nggak menghargai teman ente yang mana juga buka bebek di sebelah sono. Kalau sono stylenya Madukur alias Madura, kalau di sini stylenya agak lebih Balinya dapet. Ada Jawanya, ada Sumatera. Oh, dia mainnya fusion. Kita akan kenalan dulu, ada chef namanya Chef Medi yang punya. Lo sebagai tamu gue silakan duduk manis. Gue mau ada obrolan sedikit chit-chat sama Chef Medi tentang apa ini Bebek Berkelana. Oke, gue udah sama ownernya Bebek Berkelana, Chef Medi, yang memang berkelana. Udah berapa tahun lo away dari Indonesia akhirnya home? Yang pasti sih lebih dari 15 tahun di luar negeri, mencoba memberikan sesuatu hal yang baru di Indonesia dengan konsep yang memang merakyat. Kita bisa dapetin bebek ayam di pinggir jalan dengan ratusan keciri khasan mereka, sangat bervariatif. Di situ challenge saya untuk menggabungkan itu semua dan bisa diterima dengan positif di Semua masyarakat, kalangan. semua kalangan, betul. Oke, berarti itu berkelana adalah hasil dari perjalanan Medi sendiri. Betul. Ini akhirnya lahir bebek ini nih. Exactly. Why bebek? Indonesia itu nggak jauh dari konsepnya ayam atau bebek, dan ditambah challenging-nya tuh untuk bebek itu gimana kita membuat proses bebek itu tidak bau. Itu challenging buat saya. Dengan itu saya membuat beberapa kali percobaan. Akhirnya sampai saat ini saya mendapatkan hasil yang sangat sempurna buat saya pribadi. Semoga juga bisa diterima di seluruh rakyat Indonesia. Oke, tapi Om, pasti semua pengen tahu nih, Om udah berapa lama sih total berkecimpung di dunia F&B? Mulai dari kapan sih Om? 2002 saya start sebagai apprentice di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian saya putuskan untuk start berkelana ke Middle East di Abu Dhabi, di salah satu hotel terbesar juga di dunia juga. Di situ saya sangat berterima kasih banget karena saya bisa masuk ke restoran yang benar-benar fine dining, konsep French cuisine klasik Mediterranean. Setelah itu saya coba untuk memproses skill saya ke seluruh cuisine di dunia. Jadi saya tidak berpatokan masakan Prancis, masakan Mediterranean, masakan apa, semuanya saya terima dan bertemu dengan tim-tim baru, kawan-kawan baru, apalagi chef Indonesia yang di luar negeri itu benar-benar the best. The best dalam artian kita punya talented dan kita mau memajukan nama Indonesia sendiri di luar Dan negeri. luar biasanya Om ini orang Indonesia yang memang berarti memimpin nih si restoran-restoran itu di luar negeri Om ya, secara dapur dan lain-lain. Ini bisa dibilang seperti itu Om? Mungkin terlalu terlalu over up, but it's true, benar. The fact is yes. Ya, The fact is yes.
Iris what it is, maksudnya ya karena saya bangga, saya mencintai profesi saya sangat mencintai karyawan saya sangat menghargai owner saya. Setiap pekerjaan itu yang saya kerjakan itu selalu dari hati. The end of the day, tujuannya itu kesuksesan bareng-bareng. Untuk sekarang ini dari 6 tahun belakangan ini ya saya memimpin satu hotel yang besar, 7 star di negara Middle East. Bukan 5 star, tapi 7 star. Tapi Om, artinya orang Indonesia diperhitungkan ya Om di sana Om ya. Betul banget. Wow. Oke, key point, tenaga kerja Indonesia itu sangat-sangat dihargai di luar negeri. Ingat, sangat dihargai karena orang Indonesia itu memang benar-benar bekerja keras, tidak pernah ngeluh. Banyak dah. Jadi intinya tuh orang sana tuh sangat mengapresiasi tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara yang lain. Saya tidak bilang negara lain tidak, tapi Tanpa mendiskreditkan. betul sekali. Tapi Cuman faktanya orang Indonesia yang dipertimbangkan di Betul. sana adalah karakternya seperti itu Om ya. betul sekali. Tapi balik lagi ke orangnya sendiri Om. Betul. Bagaimana dia mau Membawa dirinya. menjalankan Betul. itu semua begitu. Dan ini Om balik ke Indonesia, bawa bebek, konsepnya warung. Harga menurut gua untuk ini warung 55.000. Not quite cheap, tapi menurut gua masih affordable. Dan kenapa orang harus bayar 55.000 untuk satu paket komplit bebek berkelana itu? Bukan kita ngomong bukan Indonesia, kita ngomong secara pemakan atau orang yang suka makan karena apapun juga itu manusia harus makan. Yes. Mau gimana pun juga lo mau makan, lo harus makan. Mau harga 10.000, 15.000, lo harus makan. Karena dengan harga yang seperti ini, itu bukan hanya dapat rasa enaknya, tapi hygiene itu juga penting. Konsistensi dari sebuah masakan itu sendiri itu sangat penting. Pastinya. Yang paling terpenting bisa diterima dengan masyarakat. Harga segitu dengan rasa dari bebek berkelana ini sendiri, dengan tingkat hygiene-nya juga itu sendiri, saya rasa sih semua bisa lah. Karakternya ini kan lebih kayak gue lihat dari warnanya sendiri ada bali-balinya. Ya, betul. Saya pernah di Bali beberapa tahun, tinggal di sana, kerja juga di sana, di salah satu perusahaan besar juga di sana. Saat itu, ketika saya pulang ke Indonesia saat itu, saya mencoba untuk mencari tahu setiap provinsi karakternya itu seperti apa. Saya dari Sumatera Barat, Padang. Saya lahir di Jakarta, Betawi. Saya besar di daerah Jawa dan saya Berkarir di Bali. Berkarir di Bali juga. Semua itu saya gabungkan antara Wita, Bali, Lombok, WIB, Jawa, Barat dan Sumatera Jawa dan teman-temannya seperti itu. Ah, menarik banget. Jadi emang namanya bener berkelana. Semua pengalaman dan semua perjalanan dituangkan ke dalam satu dish itu. Betul banget. Yang mana abis ini akan gue coba, gue makan yang udah di-treat dengan teknik sedemikian rupa sama Chef Medi. Kita akan lihat aja tampilannya langsung abis ini. Seperti apa sih bebek berkelana. Izin makan ya Om ya. Terima kasih. Thank you Om. Ini dia bebek berkelana. Wow. Karena setelah berkelana jauh, akhirnya yang punya rumah pulang ke negara asal, create satu produk yang namanya bebek berkelana. Hari ini kita akan mencoba masterpiece dia. Agak Bali ini. Bali dari Nese. segi ini bebek berkelananya guys. Bebek berkelana itu adalah bebek yang di atasnya dikasih jukut kalasan, yang mana selain dari jukutnya dia juga ada potongan-potongan dari tulang-tulang bebek yang memang sudah empuk dan bisa dimakan, nambah tekstur lagi. Plus ada tempe, ada tahunya tahu sutra yang memang dari resepnya Chef Medi. Nah ini ada sambal hijaunya, sambal merah, dan sambal embe adalah sambal Bali juga Bray. Oh, Bali juga ya. Bali juga. Jadi ini nanti gue pengen lu ngerasain semuanya. Karena kemarin gue udah nyobain, lu bisa lihat di Instagram gue. Hari ini gue pengen Ilham yang makan first bite ya. Kamera fokus ke Ilham, gue pengen lihat ekspresinya dia. Tapi jujur ininya apa namanya? Kremes apa sih namanya? Ini namanya jukut kalasan. Gue makan ini aja udah cukup sih. Kayak Oh gitu? udah enak gitu. Mas dipisahin aja, dia kayak mau makan jukutnya doang, nggak pakai nasi. Jangan gitu. Oh enggak, lo tetap sama nasinya. Kita nguji karena nguji. Oh iya, itu lah. Sorry ya. Nasinya juga nggak main-main, namanya nasi berkelana. Coba Bebek ya. dulu dah. Juicy. Wah. Ininya boy, empuk banget ini boy. Kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim.
Cabut gua. Pulang. Hati-hati. Gimana, Bay? Apa yang lo rasain? Gue pengen lo di sini bukan mereview, tapi tergantung apa yang keluar dari hati lo aja lo omongin. Yang pertama, kadang bebek tuh masih ada bau bebeknya. Jelas. Kalau nggak berpengalaman dan nggak profesional. No, ini no. Dan kriuknya dapat dari luarnya, tapi juicy-nya ini yang paling nampol. Bebek nggak usah pakai sambal, lo makan bebek sama nasinya doang. Nasinya sih Masih ada aromanya ya. ada aroma dia. Dia kayak nasi uduk, tapi apa ya ini? Ini sebenarnya rahasia dapur gua nggak boleh ngasih tahu ya. Cuman dia ada banyak macam rempah-rempah yang dia campur buat bikin si nasi berkelananya ini. Jadi teksturnya dia memang tercerai-berai gitu, kayak makan nasi uduk bener. Cuman rasanya dia lebih rich lagi. Gua mau cobain dulu. Ini gua pakai tahu sutra. Tahu sutranya gede banget. Ilham tadi udah makan bebeknya, kita makan tahunya, ini tahu sutra. 1, 2, 3, yuk bismillah. Gimana nih? Gue kayak dibawa berkelana aja. Dia tahunya bener-bener tahu yang garing dan teksturnya dia padat, tapi sesuai dengan namanya sutra. Lo akan ngerasa masih ada cuinya, nggak hancur, tapi lo ada marinasi bumbunya yang wah ini sih. Kita coba nasinya ya. Ini namanya nasi berkelana guys. 1, 2, 3 yuk bismillah. Bali itu punya khasnya bumbu namanya pakai bahasa genep. Nah itu tuh kayak misalnya lo ketemu di ayam betutu, masakan Bali segala macem. Nah ini kayak ada rasa-rasa karakter situnya di nasinya nih. Bebeknya sekarang. Dia walaupun juicy, Iya, tapi iya. tulangnya bisa digigit. Nah betul, karena memang prosesnya dia lama banget. Kalau tadi kita ngobrol sama Medi, prosesnya nggak main-main pada saat dia marinasinya selama itu. Jadi dia emang bener-bener siap kesini. Kalau misalnya bebeknya habis, oh udah dia harus bikin lagi, besok baru lo bisa balik lagi. Salam lu. Bener. Kayaknya harus buru-buru lu makan di sini. Oh ini gue dapetnya Maya alias ayam. Mahaya. Iya, ini ayam nih, bismillah. Iya ayam, gue mau nyanyi bebek. Ada tersedia kalau misalnya lo nggak suka bebek, yang mana lo sayang banget nggak suka bebek, lo harus makan bebek di sini. Tapi mereka juga jual ayam. Tapi kalau nggak bebek sih, gue bilang Kurang jangan lu. berkelana. Kurang lu. Tuh. Jukutnya juga fresh ya. Iya, semua bahan-bahan di sini fresh semua. Dia yang namanya bumbu bener-bener nggak dikasih jeda, bener-bener intens banget mulut gua. Isinya adalah marinasi dari si bumbu bebeknya, yang mana pastinya ngeresep sampai ke dalam-dalam. Bahkan ketika lo nyual bebek yang tebel, dalam itu masih berasa bumbunya dia. Ini kan mungkin lo lihat di sini sambalnya bisa-bisa, tapi kalau misalnya mau coba dicampur juga boleh. Ini gua nyobain bebek ini pakai sambal hijaunya. Nah, ini ya sambal hijau. Oke, bebek. Sambal merahnya. Sambal merah. Lu pemakan pedas juga, Ham? Gua sebenarnya nggak begitu suka pedas. Tapi untungnya ini Overrated. buat orang yang nggak terlalu suka pedas ini masih cocok. Betul, karena lo sebenarnya nggak terlalu butuh sambal. Karena kalau misalnya dari bumbunya, lo kena nasinya itu udah berbumbu banget. Udah. Cuman ketika lo ambil sambalnya, wah itu dia bakal naik lagi rasanya. Tapi favorit gue ini karena gue nggak terlalu suka pedas ya. Nih. Sambal lembe ya, dia seger ya. Oh. Nah kalau sambal hijaunya, dia mendekatkan karakternya lebih ke sambal hijau Padang. That's why gue bilang sama lo, ini ada Jawanya, ada Balinya, ada Sumateranya. Sumateranya dari si sambal hijaunya, Ham. Karena beda sambal hijau Padang sama sambal lain, iya kan? Oh iya, dia Padang kayak banget kan? ada pahitnya. Ada asamnya beda gitu kalau sambal Padang. Sambal hijau Padang kalau nggak ada pahitnya sih bukan sambal Padang ya. Nah, jugutannya. Tuh. Dia buat nambah tekstur di nasinya. Tahunya mantep. Tahunya kan. Terus saya tahu sutra. Resepnya Chef Medi. Ya bayangin, mungkin ketika ini adalah masakan yang dengan kualitas kayak gini bisa di-serve di restoran mahal. Ya. Tapi ketika ini warung, harganya mengikuti warung. Jadi dulu bisa dapat bebek kualitas restoran di warung. Around berapa nih? Komplit, jebret, jukut, tahu tempe, sambal-sambalan 55. Wow. Tapi mereka juga lagi ada promo kayak cuma 35. Cuman bebeknya lebih kecil. Kalau dapat tahu tempe udah bisa nyobain bebeknya. Ini gue pesen ekstra tahu sutra ya. Kalau misalnya kalian pesen yang paket, ini dapat tahu tempe yang ukurannya segini. Jadi tetap bisa ngerasain si tahu sutranya. Pakai sambal merah. Oh dia jual terong juga. Ada. Coba, Bray. Terong, bismillah. Terongnya apakah lembut? Udah pasti. Terongnya ada manis-manisnya. Gue langsung kalau merem nih ngebayangin gue lagi di
Beach Club. Wah. Musik-musik Bali. Pas gue melek masih di Kemang. Itu rasanya makan di sini. Kita tolong makan. Oh. Deh. Mbaknya kita kasih tahu. Karena piring gue bersih, gue boleh nyikat ini. Ikat aja semua yang lo mau, pesen lagi kalau perlu. Bebek. Ilham bebek kedua udah. Baju ini lo mana baju suit lo? Normal lo dipakai tiap hari? Itu bukan baju sih. Ada. Itu real body. Itu real body. Percaya. Gue aja kalau bikin konten itu di gym, nunggu gym sepi dulu. Yang mana gym dia 24 jam. Kali jam sepi, jam-jam siang. Dari mana karakter Kak Ray tercipta? Keresahan lo atau Awalnya kan emang lo by design? awalnya enggak, karena sebenarnya gue pengen highlight konten bukan konten kayak behave orang di gym yang badannya belum bagus, tapi sok-sokan ngatain orang, komen salah segala macem. Terus gue bikin konten itu, pas gue nge-tag, entah kenapa gue nyebut gue Kakak Ray. Entah itu spontan aja, kayak lu tau gak Ade Ray? Gua Kakak Ray. Itu kepikiran waktu tag. Oke. Ternyata Kakak Ray itu banyak follower yang kemakan. Wes Kakak Ray gitu ya. Udah sekalian aja deh. Tapi lu udah ngonten sama Adi Ray belum? Belum. Itu goals. Itu goals lo ya? Heeh. Mending gue sikat ya. Kok tanpa sadar udah mau habis nih. Tanpa sadar kita nyomot piring sebelah nih. Tapi ini dia sempat hancur. Dan LWK itu jargon gua, lo wajib kesini. Kalau di LWK tuh udah paling mentok. Kalau lo seandainya nggak sempet, ini mereka ada di GoFood juga, GrabFood. Wah ada nih. Ada dong. Wah ini mah kalau Gojek gak ngantri sini sih janggal ya. Ya. Lo juga dikenal sebagai adik-adikannya Wancoy. Kalau lo ketemu Wancoy gimana sih? Karena gue dulu sering nontonin Green Boy kan. Sebelum mereka meledaknya sekarang ya? Iya. Nah kadang gue kalau nonton mereka sering mention lah. Nah akhirnya ya gue kan nge-followin semuanya. Ya, Bang Niko, Bang Wanda, sama Bang Gofar ya? Nah yang dulu ada follower kan Bang Wancoy. Ya udah dari situ kadang DM-an, akhirnya ada acara gitu kita ketemu, udahlah ngobrol-ngobrol. Gue inget banget di momen 2024 pertengahan. Oke. Gue bilang ke teman gue suka banget nih sama Green Boy. Suatu saat gue pasti masuk kontennya dia. Udah masuk lo. 2024 pertengahan gue ngomong gitu, akhir tahun diajakin sama Bang Riko buat masuk ke kontennya Green Boy. Dan dia udah kali setiap Bang Wancoy karaoke, dia pasti ada. Tahu ngambil lagi aja tahu ya. Enak tuh. Jelas. Nggak salah ya, gua ngajak sini ya. Chef Medi sama malam Chef Medi. Deh. Please habis ini lo ajak teman-teman lo makan sini. Real. Gua nggak ada kepentingan. Ini bukan punya gua nggak ada saham di sini. Cuman ketika gua suka suatu makanan, gua pasti akan balik lagi, ngajak teman, ngajak keluarga, ngajak sahabat-sahabat gua. Kalau ditanya apa, gua pasti akan jawab. Salah satunya ini. Alhamdulillah ya. Ampul. Makasih Bang. Udah ngajakin gua Jangan salah lagi men. ke tempat hidden gem ini, yang Ini- seharusnya tidak hidden gem ini tempat ini. Pastinya. Cuman ini jam karena dia kudu masuk ke dalam, pelangnya cuma ada di samping. Kalau lihat dari jalan raya, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Oh, letaknya nih di depan Plaza Adorama. Adorama. Gue udah finish, tapi gue masih pengen ngunyah lagi. Gue abis ini mau ngobrol-ngobrol aja sama Ilham, mau santai, mau chill. Kita ketemu lagi nanti pas bayar. Oke, karena temen gue selebriti satu ini mau syuting habis ini. Alias nonton orang syuting. Nontonin orang syuting. Coy, thank you banget. Thank you Bang. Thank you. Sukses selalu, Ham. Dan gue thank you banget karena lu ngerekomendasiin emang real the best. Karena Kemang ini kayaknya udah agak ini ya, nggak senaik dulu daerahnya. Iya. Dan kita nggak tahu makan enak di Kemang nih, ya paling ada beberapa. Salah satunya, lo kalau mau nyoba, ini bebek berkelana. Makasih banyak temenin kita makan. Kalau kalian pengen lihat ada duo Kakak Ray dan adik-adik gym pemula seperti saya, silahkan komen, kita terus serbu makanan di mana lagi. Sukses buat Ilham. Follow Instagram Ilham di Ilham Setiadi. Ini berapa? I-nya 3. I-nya 3. Coy, sukses tuh, coy. Thank you. Hati-hati di jalan. Ya, jangan lupa subscribe channel Bungkus Koplo 3 kali seminggu rutin. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ilham masih di belakang. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok Bungkus Official. Semoga kalian cocok kalau dari segi rasa dan resep. Chefnya udah benar-benar mikirin dan naruh hati dia di situ. Jadi, oke, 1, 2, 3 piece. And do sweet. Bye-bye semua.